Perhatikan 4 gambar di monitor ini. Anda semua mungkin percaya kalau saya mengatakan bahwa gambar pertama ini adalah supply dan gambar kedua ini adalah demand. Namun mungkin kebanyakan dari Anda tidak akan percaya kalau saya mengatakan bahwa gambar ketiga ini juga adalah supply dan gambar keempat ini juga adalah demand. Akan tetapi memang benar ya teman-teman bahwa gambar yang ketiga ini dia juga adalah supply, akan tetapi ini adalah sebuah supply yang sangat spesial sekali ya teman-teman. Dia itu disebut dengan hidden supply ya teman-teman, saya akan tulis ya. Dia seringkali disebut dengan hidden supply ya teman-teman, dan sama juga dengan yang keempat, gambar yang keempat ini dia sering disebut sebagai hidden demand ya teman-teman, hidden demand. Nah, artinya secara harafiah hidden supply and demand ini adalah supply dan demand yang tersembunyi. Artinya apa? Tidak semua trader bisa melihatnya ya. Oleh karena itu di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk mendeteksi pola hidden supply and demand ini. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya teman-teman, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading serta media-media sosial Anda. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Materi ini adalah sebuah request dari seorang rekan di TikTok, oleh karena itu kalau Anda punya request materi baik teman-teman yang di TikTok maupun yang di YouTube saya, silakan Anda tulis aja di kolom komentar. Kita akan langsung saja bahas apa sih itu hidden supply and hidden demand ya teman-teman. Kita akan bahas dulu hidden supply-nya ini ya teman-teman. Jadi hidden supply itu seperti yang Anda lihat di gambar ini ya teman-teman. Itu adalah sebuah pola yang terdiri daripada dua candlestick ya teman-teman. Nah, yang kita perhatikan adalah pertama candlestick-nya, kedua candlestick ini itu dia idealnya adalah dua candlestick bearish yang panjang ya teman-teman, dimana itu menunjukkan bahwa seller sedang mendominasi ya, artinya supply-nya itu sedang mendominasi ya teman-teman. Itu saya kira kriteria yang kita perlu pahami bersama ya. Kemudian kita melihat di sini ya teman-teman, yang menjadi area hidden supply-nya ini adalah panjang wick-nya ini ya teman-teman. Jadi wick-nya itu idealnya biasanya ya teman-teman, dia tidak boleh terlalu pendek tapi terlalu panjang juga nggak boleh ya teman-teman. Kira-kira idealnya itu seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan hidden supply. Dan kalau kita melihat wick-nya ini ya, wick daripada candle yang pertama dengan wick daripada candle yang kedua ini, dia itu sifatnya kayak back to back begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tentang fair value gap misalkan, itu lebih mudah memahami karena beda banget kan ya hidden supply ini dengan fair value gap. Karena kalau fair value gap itu dia ada gapnya antara ekor dari candle pertama dan kedua. Kalau fair value gap 3 candles ya teman-teman, tapi ini untuk agar Anda bisa membayangkan, membandingkan aja ya. Jadi sekali lagi wick-nya itu back to back ya, seperti yang ada di contoh ini ya teman-teman. Dan sekali lagi panjang wick yang terakhir ini kita identifikasi sebagai hidden supply ya teman-teman. Sedangkan untuk hidden demand itu logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Jadi syaratnya wajib ada 2 buah candle bullish yang panjang ya, sebagai sebuah indikasi bahwa memang demand sedang in control ya teman-teman. Dan kemudian kita melihat wick-nya ini back to back antara yang pertama dan candle yang kedua. Kemudian panjang wick daripada candle yang terakhir ini kita identifikasi sebagai hidden demand ya. Jadi ini sangat amat sederhana sekali. Oke Pak Setio, kita udah paham nih, gampang sekali memang. Akan tetapi pertanyaannya, Pak Setio, ini kita kan nggak melihat adanya supply and demand di sini. Jadi atas dasar apa kita menjadikan wick-wicknya ini sebagai area hidden supply and demand? Salah satu keuntungan jika kita menguasai konsep hidden supply and demand ini ya teman-teman, itu adalah kita itu menjadi trader yang lebih teliti karena kita akan mengecek ke multi time frame. Jadi penjelasan perbedaan antara supply dan hidden supply atau demand dan hidden demand
itu persis seperti yang Anda lihat pada gambar di depan ini ya teman-teman. Di sini kita melihat antara supply dan hidden supply itu tidak lain tidak bukan, itu ada pada perbedaan time frame-nya ya. Pada gambar yang sebelah kanan ini ya teman-teman, ini adalah hidden supply persis seperti yang saya berikan ilustrasinya di sini ya teman-teman, hidden supply. Nah, kenapa disebut hidden supply? Karena ternyata pola ini di time frame H4 kalau kita ke time frame yang lebih rendah, dalam hal ini adalah gambar yang di sebelah kiri adalah time frame 2 jam ya teman-teman, dan ini time frame-nya itu tidak wajib 2 jam asalkan time frame yang lebih rendah daripada H4 ya teman-teman. Maka pada time frame yang lebih kecil ini ternyata di sini beneran ada supply ya teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk memvalidasi apakah di time frame besar atau time frame H4 atau time frame apapun ya teman-teman bahwa di sini ada hidden supply, itu kita justru harus pindah ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah ada real supply and demand atau tidak ya. Seperti yang pada time frame 2 jam ini ya teman-teman, ternyata ada area supply. Oleh karena itu, wick yang back to back pada time frame H4 ini kita bisa identifikasi itu sebagai area hidden supply. Kemudian ini adalah contoh hidden demand di real chart ya teman-teman. Ini adalah chart gold di time frame H1. Di sini kita melihat ada hidden demand ya teman-teman, ada 2 buah candle bullish. Kemudian area hidden demand-nya itu kita melihat ini ada wick daripada candle yang terakhir ini ya. Oleh karena itu ini adalah hidden demand, dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman, area hidden demand-nya ini dia berfungsi sangat baik sekali menjadi demand atau support ya teman-teman, yang menjaga harga itu untuk tidak jatuh lebih dalam. Artinya ini adalah area yang bagus untuk buy ya teman-teman. Di sini kita juga melihat dia menjadi area support yang sangat bagus sekali. Harga mantul di sini juga sama harga mantul ya teman-teman. Jadi ini adalah area demand yang sangat valid. Nah, kita langsung ke time frame kecilnya ya teman-teman. Kita lihat nih apakah memang benar ada area supply atau area demand yang real di time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Kita periksa, maka kita akan turun ke time frame 15 menit ya teman-teman, atau time frame berapapun ya teman-teman. Akan tetapi karena contohnya ini ada di time frame 15 menit ya teman-teman, kita coba cari di time frame 15 menit ya. Kita akan periksa, mohon bersabar karena ini perpindahan time frame jadi agak butuh waktu ya teman-teman. Nah, kalau kita melihat di sini ya teman-teman, ternyata memang pada time frame kecil yaitu time frame 15 menit itu ada real demand ya teman-teman. Di sini kita melihat ya ini adalah real demand-nya di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah real demand-nya di sini ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini adalah real demand-nya di sini. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara belajar supply and demand, ini polanya adalah rally base rally ya. Jadi kelihatan di TF yang lebih kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah sekali lagi yang sudah saya katakan, manfaat dari kita belajar hidden supply and demand ini agar supaya kita itu teliti, tidak hanya melihat di TF besar akan tetapi juga kita teliti melihat di TF yang lebih kecil ya teman-teman. Akan tetapi memang clue-nya itu kita bisa lihat di TF besar dulu. Ini ada 2 candle bullish nih, wick-nya back to back. Coba kita cek di TF yang lebih kecil ada nggak real supply and demand-nya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebuah konsep yang sangat sederhana sekali tapi sangat amat powerful sekali. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.